Oh, mengingat Allah. Oh ya, terima kasih. Ini pertanyaan singkat tapi jawabannya banyak. Bapak biasa tidur jam berapa? Kalau malam, berapa? Habis sisa jam 8 udah tidur ya? Atau jam 9 lah ya? Jam 9 tidur. Tahu Bapak jam 9 itu tidur? Kalau masih tahu Bapak jam 9 tidurnya, tanda Bapak belum tidur. Ya, kalau sudah tidur nggak tahu lagi Pak jam berapa saya tidur. Jadi artinya nggak mungkin kita ingat kalau nggak kenal Pak. Ingatlah Allah, apanya Allah yang kita ingat? Namanya, apa sifatnya, atau apanya? Mengingat Allah tapi nggak kenal Allah, nggak bisa diingat Pak. Jadi kita sholat, kata Allah, aqimis sholat li dzikri. Kamu sholat ingat aku. Coba tanya ke diri masing-masing. Tadi kita sholat ingat Allah apa tidak? Kalau kita ingat Allah, yang kita ingat apanya Allah? Banyak orang ingat namanya. Sholat itu ingat Allah, nggak bakal khusyuk kalau nggak ingat Allah Pak. Makanya pernah saya sorot dulu. Ya Alhamdulillah lah di akhir-akhir ini, kalau bulan Ramadan kan berlomba-lomba kan menamatkan Al-Quran 30 juz sebagai ayat tarawih itu. Kita bersyukurlah ada semangat untuk itu. Kalau bagi yang memang hafal, ya Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Cuman kalau nggak hafal, beli Al-Quran yang lebar itu, leher yang panjang, yang tinggi, itu sambil baca gitu. Nah khawatirnya yang kita ingat tulisan bukan Allah. Nyimpang lagi sholat kita itu. Yang kita ingat halaman berapa, yang kita ingat ayat nomor berapa. Allahnya kapan diingat? Ya, makanya saya bilang, saya tidak begitu antusias kalau hanya ya menghafal menamatkan 30 juz itu dari tarawih. Enggak usah menurut saya. Faqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran itu ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Quran yang mudah saja, yang gampang. Jangan mempersulit diri. Ini udah jelas enggak hafal, dipaksakan supaya tamat. Ujung-ujungnya yang diingat tulisan, yang diingat ayat. Allahnya kapan diingat? Nah, jangan sampai nyimpang, Pak. Ada. Kalau bagi mereka yang memang hafiz, nah baguslah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau enggak ada, jangan dipaksakan lah. Ada. Khawatir nyimpang, Pak. Enggak sesuai dengan apa yang dituju. Sholat itu mi'raj. Enggak bisa mi'raj kalau enggak kenal dulu, Pak. Jadi untuk ingat Allah itu kenali dulu Allah itu. Sebut nama itu sebutan. Allah, nama itu sebutan. Apakah kalau kita tidak nyebut Allah, Allah itu enggak ada? Tetap ada. Ada. Yang kita sebut nama. Yang kita ingat yang punya nama. Makanya dulu pernah saya katakan, kalau kita bicara wujud, wujud itu artinya ada. Ini ada. Ya. Setiap yang wujud itu mesti ada 4. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ini wujud, ini ada. Ada 4 itu. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ya. Asma, mana asma? Tripanca, itu nama. Jadi kalau saya minta, tolong ambil Tripanca, itu bukan nama yang saya minta. Yang saya minta itu zat dari Tripanca itu. Nah. Mana zatnya? Air. Ini zat Tripanca. Jadi kalau saya katakan, tolong ambil Tripanca, artinya minta air.
Kan tidak ada artinya kalau saya minta tripanca, lalu Bapak datang bawa kertas berdua jari, ada tulisan tripanca. Ini Pak, tulis tripancanya. Nggak ada manfaatnya buat saya. Karena yang saya tuju bukan tulisan, bukan nama. Yang saya tuju air. Jadi itu ya, ini tripanca nama. Satu. Yang kedua ada sifat. Mana sifat? Bentuk. Bulat, kecil di bawah, besar di atas. Ini sifat. Ada af'al. Af'al itu bekas dari perbuatan. Mana? Gelasnya itu betul. Artinya bukan gambar bulatnya itu. Ada betul gelasnya. Jadi af'al itu gelasnya. Sifat itu bentuknya. Namanya tripanca. Zatnya mana? Air. Jadi kalau saya sebut tripanca, terbayang kita air itulah. Nah, jadi kita sebut Allah, mana yang terpatri di hati kita. Tahu nggak kita dengan Allah? Jangan hanya tahu nama tapi tak tahu siapa yang punya nama. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tahu dulu kita yang kita sembah, baru kita sempurna. Makanya saya bilang tadi, tujuan utama hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Untuk mengenal Allah. Setelah kenal, nah baru ibadah gitu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu pertama kali itu. Tapi ini yang kadang-kadang kita abaikan, Pak. Kadang-kadang kasihan. Ya, orang sudah betul-betul mau ngaji, mau datang, begitu habis waktu, kadang-kadang bertongkat datang ke rumah. Yang dikaji apa? Yang dikaji tentang cerita-cerita, ketawa terbahak-bahak. Ini orang ini butuh pengenalan Allah loh. Sebentar lagi mau mati. Nggak ada waktu lagi kita berleha-leha di atas dunia ini. Ini yang disuguhkan cerita-cerita, ketawa-ketawa. Nggak menyangkut masalah yang dituju. Dan tapi itu yang disenangin gitu. Begitu masuk pada kajian inti, orang pada tidak senang. Tapi kalau sudah ketawa terbahak-bahak, cerita yang panjang-panjang, lelucon, itu senang, itu hebat tuh cara penceramahnya. Tapi kalau sudah mengaji ke dalam, nggak enak penceramahnya, nggak ada humornya, serius terus. Nah, ini kata Nabi, iya kawaddahka fainadahka tumitul qalba. Hindarilah olehmu banyak ketawa itu membuat hatimu mati. Makanya banyak orang dengar ceramah tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Nyuapin orang tidur, Pak. Orang tidur disuapin, habis berpiring-piring, nggak ada yang masuk perutnya. Ada. Tapi itu yang disenangin gitu. Lagi tidur disuapin gitu. Katanya santapan rohani. Tapi nggak masuk. Kenapa? Ya itu orang tidur disuapin. Nah, Bapak Ibu yang sama. Jadi itu Pak ya. Cara untuk mengingat Allah, kenali Allah itu dulu. Ya dah. Baru kita bisa mengingatnya. Ingat diri, ingat Allah. Ya. Cara kenal Allah itu kenali diri kita dulu. Sebab Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Allah itu laisa kamisli syai'un. Tak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyerupai atau menyamainya. Makanya tidak boleh kita arahkan pikiran kita langsung kepada zat Allah. Nggak akan tercapai, nggak akan sampai akal kita. Tapi arahkan kepada ciptaannya saja. Mana ciptaan? Nah, ini diri kita ciptaan. Arahkan ke diri kita. Kenali diri dulu. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Ya, kalau sudah kenal kepada diri kita, insya Allah akan kenal kita kepada Allah. Ya, istilah saya kalau mau cari manis, nggak usah capek-capek Pak, cari manis di pasar itu. Cari saja gula, nanti manisnya dapat. Cari asin, nggak usah repot-repot cari asin.
Cari saja garam, nanti asinnya dapat. Enggak usah capek-capek mau mencari Allah. Kenali saja dirimu, nanti kau akan tahu sama Tuhanmu itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, kenal pasti pada Tuhannya. Nah, kalau nggak kenal sama diri kita, gimana kita mengenal Tuhan kita? Kita belum kenal pada diri kita, nggak kenal kita sama Tuhan kita. Cuman kalau dibilang orang, lu nggak tahu diri, marah pula. Padahal benar nggak tahu diri. Jadi Bapak Ibu saya kira itu Pak ya. Jadi mengenal diri dulu untuk ingat kepada Allah. Sehingga ya makanya saya bilang iman itu ada tingkatan. Nah, ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Imannya anak-anak percaya Allah itu ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar. Kalau sebatas ini iman kita baru imannya anak-anak. Naik kepada iman orang dewasa, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa bersama Allah. Itu sudah mulai rasa, bukan hanya percaya tapi merasa. Tapi dua-duanya ini maaf Bapak Ibu, dilihat dari pandangan orang ma'rifat, itu dua-duanya masih syirik, dua-duanya masih syirik. Ya. Kenapa masih syirik? Dia percaya Allah ada, dia ada, berdua yang ada. Dia percaya bersama Allah, ada diri kita, masih mendua juga. Ya. Nah, yang ketiga, imannya orang tua. Merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Nah, baru duduk kita di tauhid. Ya. Kita ini nggak ada, Pak. Ya, kalau masih merasa ada, kita masih syirik itulah. Nah, supaya kita lepas dari syirik itu, hilangkan dirimu dulu. Duduklah kepada Allah semata. Maka kalimatnya la ilaha illallah. Nafi dan isbat gitu. Nafikan dirimu, isbatkan kepada Allah. Nah, baru kita duduk di tauhid gitu. Itu yang pertama kan itu Pak, duduk di tauhid itulah. Saya kira itu Pak ya. Jadi kenali dulu diri kita, insya Allah kita mendapat petunjuk dari Allah sehingga sampai kita mengenal Allah. Ya, pesan saya itu tadi. Pelajari betul-betul sungguh-sungguh, kenali diri. Ada. Singkirkan dulu pikiran kita di pahala sama surga itu. Kita ini ada tua Pak. Ya. Bukan sana arahnya. Mana Allah itu? Siapa dia? Di mana?